Selamat pagi teman-teman semua. Saat teduh kita tanggal 2 Januari 2022 diambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 2 sampai 31. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda dan segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, dan hari-hari dan tahun-tahun, dan sebagai penerang pada cakrawala. Biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung bertebarang di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu firman-Nya. Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan segala binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak di atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya lah mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka,
Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Selamat pagi teman-teman semua. Seperti yang kita lihat, Alkitab dimulai dengan fakta tentang Tuhan yang berdaulat di dalam kehidupan ini. Kita harus datang kepada Tuhan dengan hati yang tunduk. Dialah pribadi yang paling berotoritas atas segalanya. Kejadian pasal 1 serta banyak bagian di dalam kitab suci lainnya menegaskan bahwa Tuhanlah yang menciptakan alam semesta ini dengan kuasanya. Setiap orang Kristen memegang kebenaran ini. Kejadian pasal 1 adalah sebuah kesaksian iman. Musa sebagai penulis kitab ini ingin supaya umat Tuhan mengetahui asal-usul mereka dan mengetahui Tuhan mereka. Pengetahuan ini pastilah akan menguatkan iman dan membuat bangsa ini akan melangkah dengan gagah perkasa memasuki tanah perjanjian. Sekaligus juga ini adalah sebuah penyingkapan karena Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan juga menciptakan manusia, maka Tuhanlah yang berhak untuk menghakimi manusia. Kedaulatan ada di tangan Tuhan. Karena Tuhan yang berhak menghakimi manusia, maka Tuhan juga yang berhak untuk menebus dosa manusia. Nah, sekarang kita mulai dengan ayat yang kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kita lihat di sini ada sebuah proses di dalam penciptaan. Langit dan bumi pada awalnya bukan seperti yang kita kenal sekarang ini. Tanpa burung yang berterbangan di udara dan tanpa ikan yang berenang di lautan. Tanpa tumbuh-tumbuhan dan tanpa hewan yang merayap di tanah. Bahkan manusia pun baru diciptakan pada hari yang ke-6. Jadi dunia masih kosong sampai dengan ayat yang kedua ini. Kemudian Roh Allah melayang-layang di atas air. Lalu mulailah Tuhan mengisi alam semesta ini. Ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima menceritakan bahwa Allah menciptakan terang lalu memisahkannya dengan gelap. Terang itu dinamai siang dan gelap itu dinamai malam. Nah, itulah hari yang pertama. Hari yang kedua dimulai dengan ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Allah menciptakan cakrawala atau langit lalu memisahkan air yang di bawah cakrawala dengan yang ada di atasnya. Setelah itu, untuk air yang ada di bawah cakrawala atau langit dipisahkan secara horizontal. Itulah hari yang ketiga. Kemudian Kejadian pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10 menceritakan bahwa Allah menciptakan daratan dan mengumpulkan air di suatu tempat sehingga jadilah lautan. Dalam waktu yang singkat Tuhan telah memisahkan terang dari gelap dan memisahkan air. Dengan pemisahan ini, sekarang kegelapan adalah hal yang buruk, sedangkan kehidupan bukanlah kehidupan jika tanpa terang. Walaupun demikian, Tuhan tidak membuang kegelapan, Tuhan hanya menurunkannya dan juga mengaturnya. Kegelapan hanya boleh eksis di malam hari, sedangkan terang akan memerintah di siang hari. Nah, hal yang sama juga Tuhan lakukan dengan air. Air digambarkan sebagai aspek ciptaan yang seakan kacau atau buruk. Tetapi Tuhan
tidak menghalau air. Dia hanya membagi air secara vertikal dan secara horizontal. Nah, sekarang kita mengerti mengapa di dalam Alkitab kegelapan dan air digunakan sebagai sebuah gambaran tentang penghakiman. Misalnya, Tuhan menimpakan tulah kepada bangsa Mesir dengan tulah kegelapan, tetapi bagi umat Allah, Allah membiarkan terang berdiam di rumah mereka. Air juga menjadi gambaran dari penghakiman. Di zaman Nuh misalnya, Tuhan menghukum bumi dan menenggelamkannya dengan air. Tetapi Nuh diselamatkan melalui bahtera yang dibuat berdasarkan petunjuk Tuhan. Kegelapan dan air menjadi sebuah gambaran dari penghukuman. Tuhan juga menciptakan batas. Ada batas pemisah antara air dengan daratan, antara terang dengan gelap. Allah menjadikannya sebagai sebuah sistem kehidupan. Umat Tuhan tidak boleh melewati batas yang sudah ditentukan Tuhan ini. Walau kegelapan masih tetap ada, tetapi anak Tuhan harus hidup di dalam terang. Walau setan dibiarkan oleh Tuhan tetap ada untuk sementara waktu, tetapi kita harus menyembah Tuhan. Nah, sekarang mari kita lanjutkan. Tuhan memenuhi ciptaannya. Pada hari ketiga itu, Tuhan memenuhi bumi dengan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat, Tuhan menempatkan terang di langit. Hari yang kelima, Tuhan mengisi air dan langit. Air diisi dengan segala jenis ikan, dan langit dihiasi dengan burung-burung yang berterbangan, dan daratan dihiasi dengan berbagai macam tumbuh-tumbuhan dan juga binatang. Pekerjaan Tuhan di sini adalah untuk memenuhi. Semua ditata rapi oleh Tuhan, supaya bumi menjadi layak huni untuk menjadi rumah bagi manusia. Nah, setelah semuanya siap, barulah Tuhan menciptakan manusia. Dan itu diceritakan di dalam ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-31. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Ini tidak berbicara secara fisik, tetapi ada elemen-elemen yang serupa, seperti misalnya akal budi, perasaan, pikiran, hati, karakter, dan lain sebagainya. Kualitas hebat yang Tuhan ciptakan saat menciptakan manusia, karena manusia diciptakan untuk menguasai bumi dan mengelolanya dengan baik. Jadi, setelah layak huni, Tuhan baru menciptakan manusia. Yang saya mau garis bawahi di sini adalah bahwa kita ini adalah ciptaan yang paling mulia. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ada cetak biru Allah di dalam diri kita, ada karakter Allah, ada sifat baik Allah. Kita diciptakan untuk mempresentasikan Allah di alam semesta ini. Nah, apa aplikasinya bagi kita semua? Tidak ada makhluk yang begitu dimuliakan oleh Tuhan selain daripada manusia. Tidak ada makhluk yang begitu istimewa di hadapan Allah selain daripada manusia. Dan tidak ada makhluk yang begitu dikasihi oleh Allah selain manusia. Karena itu tugas kita adalah mempresentasikan Allah melalui kehidupan kita. Buanglah sifat yang buruk, tebarkanlah kebaikan. Jadilah insan yang senantiasa bersyukur kepada Allah, pemberian Allah senantiasa yang terbaik untuk kita. Bumi ini haruslah kita rawat, jangan kita merusakkannya, dan juga jangan kita mengotorinya. Jangan pernah merendahkan orang lain, apalagi menghinanya, sebab setiap orang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Adalah dosa bila kita tidak menghargai sesama kita, tetapi setiap perbuatan baik kita kepada sesama adalah bentuk penghargaan dan kasih kita kepada Allah Sang Pencipta. Tuhan Yesus memberkati kita semua.